prosesi keagamaan menyembah Yesus tanpa tahu perintahnya. Di usia saudara yang sekarang ini menerima ajaran nyembah Yesus, nyembah Yesus, nyembah Yesus selama 2000 tahun nyembah Yesus, Kristen itu tak ada perintah rupanya. Sampai-sampai dalil yang lain Anda hafal, tapi dalil yang sangat fundamental, pondasi daripada keselamatan Anda nggak ada. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mana kehendak Bapa agar manusia menyembah kepada Yesus? Harus ada dong. Sebagaimana Bapa mengatakan kehendaknya, jangan ada ilah lain di hadapanku. Aku adalah ilah yang pencemburu. Hanya kepadaku sajalah engkau berbakti, dan seterusnya. Bunuhlah orang ketika ada orang yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain. Bunuh sekampung. Tanganmu sendirilah yang harus melontari kepalanya dengan batu sampai mati, kalau ada yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain selain daripada aku. Nah sekarang Kristen muncul, di mana orang Yahudi tidak pernah ada dalam bayangan mimpi mereka sekalipun menyembah anak yang mereka katakan anak hasil zina. Menyembah anak yang lahir tanpa ayah. Tak ada dalam pikiran mereka. Karena orang Yahudi, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Sementara yang diusir ini dari buahnya kita bisa melihat. Yaitu siapa? Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, lalu kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Tetapi amalan-amalan prosesi agamanya tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Satu, tak ada kehendak Bapa sembahlah Yesus. Tak ada kehendak Bapa ibadahlah hari Minggu. Tak ada kehendak Bapa Natalan. Tak ada kehendak Bapa memperingati kelahiran Yesus, memperingati kenaikan Yesus. Tak ada kehendak Bapa makan babi. Tak ada kehendak Bapa membatalkan hukum-hukum Torah. Tak ada kehendak Bapa merasulkan Paulus. Tak ada kehendak Bapa menjadikan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Jadi bukan kehendak Bapa yang menjadikan Anda mempertuhankan Yesus. Maka kembali kepada saudara, siap-siap untuk diusir. Saya hanya memperingatkan. Kami umat Islam hanya datang membawa peringatan saja. Yang mau mengikuti silakan, yang tidak mau mengikuti silakan. Toh iman kami tidak akan rusak, karena kami percaya Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi suci yang datang ke tengah-tengah Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada jalan Tuhan yang betul. Demikian. Ya baik Bang, saya akan menjawab ya Bang. Silakan. Ya. Kalau di ayat tadi mengatakan yaitu melakukan kehendak Bapa ya. Suaranya Bang, gedein dikit suaranya Bang. Kecil. Ya, kalau dalam Matius 7 tadi, di situ Tuhan Yesus mengatakan yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Artinya melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa ya Bang. Iya. Boleh memanggil Yesus, boleh memanggil Yesus Tuhan, kurios, boleh. Boleh bermujizat pakai namanya, boleh. Bernubuah, boleh. Karena murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Tapi harus berlandaskan kepada kehendak Bapa. Ya. Dan apakah kehendak Bapa itu yang sesungguhnya? Ya, itu Bang Sima pertanyakan tadi ya Bang. Ya. Jadi apakah kehendak Bapa? Perjanjian Lama. Yohanes 6 ayat 40. Oke, percaya. 40. Silakan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, dalam hal ini Yesus, dan yang percaya kepadanya teroleh hidup yang kekal. Ya. Saya kira itu kehendak Bapa. Jadi satu saja kehendak Bapa. Karena kenapa begini Bang? Kenapa ketika kita percaya Yesus? Karena seluruh hukum Taurat itu sudah dilaksanakan di dalam dirinya. Ketika kita percaya, kenapa kehendak Bapa itu percaya kepada anak, yang dalam hal ini adalah Yesus itu sendiri? Karena ketika kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan yang menentukan keselamatan, maka itu kita telah melaksanakan seluruh hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, itu hanya untuk menguji ketaatan saja. Jadi benda-benda, binatang, dan beberapa hal yang dipakai di dalam hukum Taurat itu tidak menentukan posisi di hadapan Allah. Dan itu ketika kita imani bahwa itu yang menentukan, maka itu adalah berhalal di hadapannya Bang.
Itulah sebabnya sehingga Allah harus nasul jadi manusia, supaya manusia, ya kita sekarang masuk ini dalam tujuan Allah harus datang ya, supaya ketika manusia melihat Allah yang nyata, dapat mengarahkan pengandalannya dan penyembahannya kepada arah yang benar. Jadi bukan lagi pikirannya kepada benda-benda seperti binatang yang dipersembahkan untuk menghapus dosa dalam sepanjang perjanjian lama yang membahas tentang hukum Taurat. Karena itu ketika Allah menurunkan hukum itu, manusia melakukan bukan karena ketaatan kepada perintah Allah, tetapi manusia melakukan pikirannya mengacu pada benda-benda yang dipakai, dan itu sangat menghina Allah, karena menganggap bahwa ya binatang itu memiliki posisi menentukan posisi manusia di hadapan Allah, yang sejatinya harusnya Allah yang Maha Kuasa yang menentukan posisi manusia di hadapannya. Ya, mungkin selalu saya pakai peristiwa alam sekitar ketika kita masuk di dalam kantor bupati, Bang, atau kantor presiden. Apakah seorang bisa masuk kalau presiden mengatakan tidak boleh masuk? Bagaimanapun dia, sebaik apapun, kalau presiden mengatakan tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Ini harus kedaulatannya presiden itu. Kerjaan Allah pun seperti itu. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah, sehingga ketika Yesus datang nusul manusia dan manusia mengandalkan bahwa Yesus yang menentukan keselamatan itu, berarti dia mempercayai bahwa Allah sendirilah yang menentukan keselamatan itu, bukan dirinya, bukan benda-benda atau apapun. Begitu juga dalam hal kekudusan dan kelayakan dia di hadapannya, harus otoritas Allah, harus kedaulatan Allah dan tanpa intervensi. Karena apa yang dimiliki manusia, apa yang mampu dilakukan oleh manusia, apa yang ada pada manusia itu adalah ciptanya, dan itu tidak memiliki peranan apa-apa. Apakah Allah tidak sanggup dengan kedaulatannya mengatakan engkau selamat? Haruskah mesti ada intervensi manusia? Inilah yang diinginkan Allah, sehingga dia harus nyusul. Karena salah satu kesulitan manusia, Bang, semua adalah sulit percaya pada sesuatu yang tidak dilihat. Allah adalah roh yang tidak dapat dilihat. Nah, manusia cenderung mengandalkan benda-benda di sekitar, mengandalkan hal-hal yang ada di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri, karena tidak melihat Allah secara langsung. Nah, ketika Yesus datang secara langsung dan manusia menyembah kepada dia dan mengarahkan andalannya sepenuhnya kepada dia dalam segala hal, bahwa dia yang menentukan, dialah penentu, itu berarti bahwa dia percaya Allah yang sesungguhnya. Itulah sebabnya itu salah satu alasan. Tapi masih ada lagi alasan-alasan lain ketika kita mau masuk dalam tujuan kenapa harus Allah nusul. Ya, coba Anda tunjukkan datanya di mana Theos. Yohanes. Coba, Yohanes di 3, mana Yohanes 3. Theos nuzul menjadi manusia itu di mana, Bang? Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Bang. Itu perkataan siapa? Ya, itu kesaksian orang. Ya, sekira begini, Bang. Kalau saya mengatakan saya adalah seorang raja, apakah Bang Suma akan percaya? Saya minta siapa yang mengatakan itu, nggak usah pakai khutbah gereja. Ya. Saya jelaskan dulu ya. Anda kan cuma ngomong kosong dari tadi. Saya jelaskan dulu. Sabar. Anda menjawab, tapi saya tidak mau dibodoh-bodohi dengan jawaban anak TK seperti Anda. Jadi gini, Bung. Silakan, Bang. Silakan. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak dia yang mengutus aku. Orang waras ini udah tahu ini. Tapi Anda tetap kekeh mempertahankan iman Anda, nggak apa-apa. Lantas Anda kemudian membaca nomor 40, sebab inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Sekarang orang Kristen mana yang melihat Yesus? Anda harus belajar lebih dalam lagi. Tanggalkan doktrin dulu, supaya Anda itu tidak melempem dalam iman kepercayaan saudara. Yesus dalam Yohanes 6 itu, kalau Anda baca, itu Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi Yesus ketika mengatakan barang siapa yang melihat aku, itu Yesus sedang berbicara kepada orang yang sesaman dengan dirinya, bukan dengan orang Kristen. Maksudnya, siapa yang bertemu, siapa yang sesama dengan aku sekarang, bertemu langsung dengan aku sekarang, dan percaya kemudian dengan apa yang kukatakan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berbicara kepada orang yang ada di depannya. Barang siapa yang melihat anak,
melihat aku dan yang percaya kepadaku peroleh hidup yang kekal. Bukan berarti Kristen. Ini Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Makanya Yesus selalu mengatakan, masih ada juga dombaku di luar kandang, di luar aule, di luar daripada Yerusalem tempat mengajarku sekarang ini. Siapa mereka? Keturunan Yakub. Jadi ketika Anda mengatakan, baca di dalam Yohanes 6, kehendak Bapa, nomor 41, ayo nomor 40, mari kita baca. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku. Kristen di mana melihat Yesus? Kalian tidak masuk. Kalian tidak masuk dalam kategori ini. Kristen tidak masuk dalam kategori ini. Kalau pakai akal. Kalau akal-akalan ya sah saja. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa, Tuhan yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu pesuruh, bukan Tuhan. Aku datang bukan atas kehendakku, aku datang atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya setiap dari semua orang yang diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku. Kan di sana tempat Yesus mengajar ada dua kelompok. Yang pertama, orang yang menolak Yesus, melihat Yesus. Yang kedua, orang yang melihat Yesus tapi menolak. Kita, Anda dan saya tidak termasuk. Jadi yang melihat Yesus pada masa itu ada dua kelompok. Kelompok pertama menerima Yesus, kelompok yang kedua tidak menerima Yesus tapi melihat. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kita nggak masuk dalam kelompok ini karena kita tidak melihat Yesus. Kalaupun hari ini Anda mengaku saya pernah melihat, itu Yesus palsu. Jadi yang dimaksud di sini adalah sesamaan Dia. Makanya Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel yang melihat aku. Makanya Dia pesan bagi Bani Israel yang tidak melihat Dia. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Pergilah, jangan kau ke bangsa lain, jangan ke bangsa lain, jangan ke bangsa Indonesia, jangan ke bangsa yang lain, tetapi pergilah kepada bangsa muridku, yaitu umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Anda sekarang mengusung kemudian iman Anda, oke-oke saja, tak apa-apa. Tapi bagi saya itu hanya lelucon. Karena tadi Anda sudah mengiyakan, siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan tidak menerimanya sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Lalu kemudian alasan-alasan Anda, tujuan Tuhan datang ke bumi untuk menjadi manusia adalah kasih. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Karena bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang Anda usung adalah ajaran Kristen, ajaran gereja. Sementara Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Kata Yesus, hidup kekal itu, Yohanes 17 nomor 3, adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak boleh dua. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Kalau Anda mengatakan sebagai Tuhan, tunjukkan dalil. Kalau saya mengatakan sebagai utusan, maka saya tunjukkan dalil. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Tolong tunjukkan dalil kepada saya. Hidup kekal adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Ya, saya tangkap ya Bang. Silakan. Ya, jadi sekali lagi bahwa saya tidak akan. Ada yang noise ya? Lagi dicas ya Bang? Oh iya, sorry. Ya karena mau lobet ini Bang. Saya kasih cepat. Noise bang ciptaan Yesus noise kayaknya. Iya. Masih noise ya? Enggak lagi. Masih noise. Oke. Udah. Jadi begini Bang. Kristen itu ada setelah Yesus terangkat ke surga, karena Kristen itu dibentuk oleh murid untuk menggabungkan diri dalam komunitas yang percaya kepada Yesus. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Yesus datang bukan untuk orang Kristen saja, karena orang Kristen belum tentu pengikut Yesus, tapi pengikut Yesus sudah pasti Kristen. Ini yang perlu kita pahami Bang. Jadi memang betul saya setuju
ketika Bang Suma mengatakan bahwa tidak semua orang Kristen, memang betul. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus otomatis sudah disebut Kristen. Ya walaupun dia agama lain, dia menganut agama lain, tapi tetap dia akan disebut Kristen karena Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penentu keselamatan. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita, yang kedua, ketika kita belajar daripada sejarah Nabi Abraham, ada dua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Dan kita ini kan di luar Israel, keturunan Ismail, Bang. Saya, Bang Suma, adalah keturunan Ismail secara darah daging, Bang. Ya. Dan salah satu janji yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah menerima upah yang besar, yaitu keselamatan dari Allah. Dan inilah Yesus. Dan kedua anak ini berhak menerima kedua janji itu. Kalau kita mau pakai bukti-bukti, Bang, ketika nenek moyang kita Ismail itu disunat, itu adalah tanda bahwa dia juga menerima perjanjian itu. Dan ketika nenek moyang kita itu diusir dari rumah Abraham, malaikat Tuhan datang menemui di padang paran, menyuruhnya kembali untuk tetap di rumah Abraham. Kenapa? Karena ada ayat mengatakan satu orang bertobat di dalam rumah, semua orang diselamatkan. Sehingga ketika nenek leluhur kita Ismail harus kembali ke rumah Abraham, itu supaya menerima juga anugerah keselamatan itu. Dan itulah Yesus datang. Dan Yesus datang bukan untuk satu golongan saja. Israel, izin dulu Bang Ciptaan, Bang Ciptaan izin dulu. Siapa yang menerima Yesus? Bang Ciptaan, Bang Ciptaan, Bang Ciptaan, ya, bentar dulu. Silakan. Gurunda izin doubling. Saya? Iya, antum doubling Gurunda. Silakan Ciptaan, silakan. Ya. Jadi siapa yang percaya Yesus itu disebut bangsa Israel yang baru, artinya orang pilihan yang baru. Israel yang sekarang banyak orang yang tidak menerima Yesus. Dan itu Israel secara negara, tapi Israel secara rohani yang adalah bangsa pilihan Allah yang rohani adalah orang yang betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan yang menentukan keselamatan. Itu Israel yang baru, itu yang disebut di dalam ayat yang Bang Suma katakan tadi. Jadi Yesus itu datang bukan untuk satu golongan seperti orang Kristen saja atau orang Israel saja yang dalam bangsa, dalam negara, tetapi Yesus datang untuk semua umat manusia. Dan ayat dalilnya. Kalau Bang Suma mau cari dalil, cuman sayang sekali Bang, saya minta maaf ini baterai saya lowbat, jadi kalau bisa saya sambil cas, tapi jaringan agak sulit kalau masuk ke dalam rumah sedikit. Ya begitu Bang. Oke, saya luruskan dulu ya. Pernyataan saudara, Yesus datang bukan untuk Kristen saja. Ini pengakuan orang mimpi di siang bolong. Yesus itu tidak pernah datang untuk orang Kristen. Yesus datang untuk orang Yahudi. Kristen itu kelompok baru di Turki, di Antioquia. Pengikut Paulus. Pengikut Paulus setelah setahun bersama-sama baru disebut Kristen. Kristen itu kelompok asing. Dia pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari sekte Kristen. Itu yang Anda harus pahami. Ya, jadi jangan Anda mengatakan Yesus datang bukan untuk orang Kristen saja. Yesus tidak pernah datang untuk orang Kristen. Yesus datang untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku datang hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda mengatakan diri Anda adalah Israel baru, itu bullshit. Itu pepesan kosong, tak ada data. Yang benar adalah Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam kota Yerusalem, tidak boleh. Bagaimana Anda mau datang ke Yesus? Bagaimana Yesus mau datang ke Anda? Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus mengaku diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berbeda. Yesus diutus kepada orang yang bersunat. Paulus mengaku aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yesus tidak pernah menyebut Kristen. Yesus tidak pernah menyebut agama Anda.
Dan Yesus tidak ada sama sekali pengikutnya makan babi, ibadah minggu, nyembah, menuhankan dirinya, menggantikan Elohim, tak ada. Nah, kemudian terkait dengan keturunan Abraham. Abraham memiliki dua anak. Yang pertama Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunannya mengajarkan dan mengamalkan amalan-amalan dari Tuhan, dan pengikutnya kemudian keturunannya disebut Islam. Sedangkan Ishak keturunannya disebut Yahudi. Nah, Kristen dari mana? Dari Ishak kagak, dari Ismail kagak. Kristen ini adalah kelompok baru yang berasal dari barat, berasal dari Roma. Kekaisaran Romawi, kerajaan Romawi yang berkuasa pada saat itu, itulah yang mendirikan agama Kristen, menyembah Yesus. Tidak ada agama dari nabi-nabi yang datang ke atas muka bumi ini mengajarkan menyembah manusia, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada juga yang mengajarkan makan babi. Dari Ishak, dari Ismail, haram makan babi. Sementara Anda, agama Anda, makan babi. Anda bukan dari kelompok kami. Yesaya 66. Yesaya 66. Anda baca nomor 5. Nomor 15, 17. 16, 17. Tuhan akan datang dengan nyala apinya, menghardi dengan marahnya. Dia akan membunuh orang banyak, yaitu mereka yang mengikuti orang yang makan babi dan makan tikus, serta makanan-makanan yang menjijikkan. Di data nomor 23-nya, Tuhan mengatakan, Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Jadi dua di situ dinubuatkan, Islam dan Kristen. Kristennya dibakar dengan api, Islamnya datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kalian tidak sujud, berarti yang sujud kami. Kalian makan babi, berarti yang dibakar kalian. Itu nubuat. Jadi kita tidak bisa kemudian berbicara kalau tanpa dalil. Percuma kita ngomong panjang lebar kalau cuma berasumsi. Kita harus ada dalil yang mendukung. Jadi Islam berasal dari keturunan Nabi Ismail, Yahudi berasal dari keturunan Isa, Kristen ini berasal dari keturunan siapa? Jadi saudara Yesus itu dikatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7, dia adalah seorang yang soleh. Dia seorang soleh, bukan seorang Kristiani. Ya, jadi kalian itu beda. Kelompok Kristen itu berbeda. Kristen itu buatan Paulus. Yesus itu orang soleh. Kalian bukan orang soleh. Ibrani 5 nomor 7, dalam kemanusiaannya Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus soleh. Kalian kufur, beda. Kalian Kristen. Yesus soleh. Kami soleh. Berarti keturunan Isa dan keturunan Ismail itu sama-sama menyembah kepada hakikat yang satu. Sedangkan kalian menyembah kepada manusia, cucunya Daud, ponaannya Maria yang Anda sembah, ponaannya Elizabeth, sepupu sekalinya Yahya yang Anda sembah, Yohanes, ya, saudara-saudaranya Yakobus, Yudas yang Anda sembah. Itu yang bahaya. Cucunya Daud yang Anda sembah, anaknya Maria, anak manusia yang Anda sembah. Sedangkan kami Bani Ismail, Bani Isa menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah ciptaan, yaitu Yesus. Demikian. Saya langsung tanggapi ya Bang ya. Iya, silakan. Ya, Paulus itu kami ikuti karena Paulus itu pergi ke berbagai daerah untuk mengajar, dan inti ajarannya itu adalah memperkenalkan Yesus kepada seluruh makhluk. Ini untuk menggenapi janji Allah kepada Nabi Abraham bahwa melalui engkaulah, melalui keturunanmu lah, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, itu pertama. Jadi Paulus itu bukan kami sembah, bukan pribadi yang kami sembah, tetapi ajaran yang terkandung di dalam ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu tentang Yesus. Sehingga kami mengikuti dia, bukan kami mengikuti pribadinya, tetapi ajaran yang disampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yang sekaitan dengan Yesus tidak membawa agama Kristen, memang betul. Karena Yesus tidak datang membawa agama. Kenapa tidak membawa agama? Karena manusia akan menyembah agama daripada dia sendiri. Tapi Yesus datang membawa dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dia adalah perwakilan daripada Allah agar manusia menyembah kepada arah yang benar. Jadi ketika dia bawa datang agama, itu potensi manusia adalah justru mengandalkan
agama menentukan posisi di hadapan Allah daripada Yesus sendiri. Dan itu dianggap oleh Allah sebagai berhala juga, Bang. Itulah sebabnya bahwa Yesus tidak datang membawa agama. Dan dari agama apapun kita, ketika kita percaya Yesus, kita selamat. Sebagaimana ada dalam kesaksian Yohanes 6 ayat 40 tadi. Bahwa siapa yang melihat anak, bukan berarti melihat zaman sekarang kan kita sudah tidak mungkin melihat, tetapi maksudnya di sini percaya secara mata iman, melihat secara mata iman bahwa Yesus itu adalah Allah dan juru selamat yang menentukan keselamatan manusia. Sekaitan dengan masalah sunat tadi, itu berlaku di masa hukum Taurat, Bang. Jadi sekali lagi hukum Taurat itu diberikan kepada manusia di masa-masa sebelum Yesus datang sebagai sementara saja, pengganti sementara. Karena itu tidak punya kemampuan apa-apa dalam menentukan posisi manusia di depan Allah selain Allah sendiri. Nah, kemudian ketika Yesus datang, seluruh hukum Taurat itu sunat, masalah babi yang sudah diatur di dalam hukum Taurat itu dialihkan ke dalam dirinya. Karena Yesus sendiri yang memerintahkan itu, sehingga ketika dia datang dan diarahkan kepercayaan itu, sekali lagi saya katakan tujuan hukum Taurat diberikan adalah untuk menguji ketaatan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa pertama oleh Adam adalah karena tidak taat pada perintah Allah. Dan Allah menurunkan hukum Taurat untuk menguji ketaatan. Bukan ketika melakukan sunat, bukan ketika tidak makan babi, itu yang menentukan. Tetapi ketika melakukan itu dianggap manusia itu percaya Allah sehingga taat pada perintahnya. Nah, tetapi banyak orang Israel pada zaman itu yang justru pikirannya mengarah kepada babi. Pikirannya mengarah kepada praktek sunatnya. Dan itu dianggap oleh Allah sebagai berhala. Dan itu ya suatu hal yang sangat mendukacitakan Allah. Karena Allah seolah-olah dianggap tidak maha kuasa dalam menentukan posisi manusia. Nah, sehingga datanglah Yesus menggenapi semua itu, mengalihkan seluruh hukum Taurat itu ke dalam dirinya. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya dianggap sudah melakukan hukum Taurat. Sehingga orang-orang yang percaya kepadanya sekarang sudah bisa makan babi. Bahkan kalau memang dia mau tidak perlu disunat, tapi bukan berarti bahwa ini tidak boleh. Tapi ketika orang Kristen itu disunat, saya katakan orang percaya kepada Yesus ya, karena tidak semua orang Kristen itu percaya Yesus. Tapi orang percaya Yesus itu melakukan sunat hanya sekedar mungkin karena supaya bersih dalam hal badani, dalam hal duniawi ya, bersih secara kotoran. Tapi untuk menentukan kekudusan atau tidak itu sudah tidak ada faedahnya lagi, karena yang menentukan itu punya hak itu adalah Allah sendiri dalam Yesus, Bang. Ya, begitu Bang Suma. Terima kasih. Iya, kalau saya melihat uraian saudara ini, sebaiknya Kristen melantik Anda menjadi Tuhan. Karena Anda lebih hebat berfirman daripada Tuhan itu sendiri. Jangan. Ya, karena Anda menyatakan kitab suci, Bang. Coba Anda tunjukkan dalil-dalil yang Anda sebutkan tadi, tidak ada satupun dalil. Anda hanya berasumsi gereja. Makanya saya katakan semua yang Anda katakan itu membantah semua firman Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Coba, sekarang saya urai ya. Dalilnya satu saja, Bang. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, itu dalilnya, Bang. Oke, harus percaya kepada Yesus kan? Ya, ya. Nah, itu dia. Harus percaya kepada Yesus. Bukan percaya kepada asumsi-asumsi Anda. Maka ucapan-ucapan Yesus lah yang harus menjadi patokan. Bukan ucapan Anda yang mendoktrin. Sekarang Anda lihat coba. Kejadian 12 nomor 3 ketika Anda mengatakan dari keturunannya Paulus. Dari keturunan Paulus lah kemudian menitipkan hukum. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia sudah membatalkan perjanjian kekalku. Bagaimana mau berkat? Tuhan bikin marah, berkat. Musuh jadi berkat. Orang yang dimusuhi Tuhan adalah orang yang tidak bersunat. Haram hukumnya. Anda adalah musuh Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus, Anda itu musuh Tuhan. Ini maksud kemudian membawa berkat itu umat Islam. Mari kita buktikan. Kejadian 12 nomor 3. Apa yang diterangkan di sana? Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Cuma siapa yang ilahnya sibuk memberkati Abraham? Umat Islam. Suara saya nggak kedengaran ya? Jaringannya, Gurunda, jaringannya merah. Oke, Ah, sorry. udah baik Sorry. sekarang. Saya ulang ya. Saya Ya. ulang. Ya, ulang ya. Di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Olehmu. Nah sekarang, orang yang sibuk melakukan pemberkatan kepada Abraham itu hanya umat Islam. Setiap mereka sholat, pasti melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kami memberkati Abraham. Maka ajarannya kemudian kurban hewan digantikan dengan anaknya. Anaknya yang tadinya diminta untuk dipersembahkan diganti oleh hewan. Kami ikuti itu. Sunat kami ikuti. Satu Tuhan kami ikuti. Sedangkan Anda, Tuhannya Abraham Anda ganti menjadi Yesus. Korbannya Abraham Anda ganti menjadi Yesus. Tauhidnya Abraham kemudian, sunatnya Anda ganti kemudian dengan sunat hati. Tidak ada ajaran Nabi Abraham yang Anda lakukan. Semua adalah pengutukan terhadap Abraham. Bahkan Anda dalam konsep keyakinan Anda mengatakan Abraham itu melakukan persinahan dengan Hagar, dengan seorang budak. Ismail adalah budak, anak yang tidak sah, sehingga yang menjadi anak tunggal bukan dia. Yang menjadi anak tunggal adalah Ishak. Anaknya Abraham Anda anggap sebagai anak budak. Seakan-akan Ismail itu adalah anak dari seorang budak. Seakan-akan Abraham itu budak. Padahal Hagar itu adalah seorang anak dari seorang raja, Fir'aun. Tapi Kristen secara berkelompok diajarkan untuk ditanamkan akidah kepercayaan Abraham punya anak hasil zina, yaitu Ismail, sehingga Ismail tidak duduk sebagai anak tunggal. Yang anak tunggal adalah Ishak. Itu yang pertama. Jadi Abraham mendapatkan berkat kepada semua orang karena kemudian dia selalu diberkati. Kami umat Islam selalu melakukan pemberkatan. Kemana umat Islam memijakkan kaki di atas muka bumi ini, kesitulah mereka melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Kenapa Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama? Karena Anda sadar agama Kristen itu bukan buatan Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Berarti syarat untuk masuk surga harus beragama. Syarat kedua, agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Berarti untuk masuk surga, syarat pertama harus beragama. Syarat kedua, agamanya harus lebih baik daripada agama ahli Taurat. Kristen bisa masuk nggak? Enggak. Kenapa? Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Kristen itu bukan agama. Berarti Kristen gugur, tidak bisa jadi kandidat. Baru daftar, dilihat oleh panitia, sorry, minggir, Anda nggak termasuk, karena Anda bukan agama. Anda partai organisasi mungkin, atau hanya komunitas partai, atau apa, saya nggak ngerti. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mengatakan Kristen bukan agama, Yesus tidak bawa agama, itu karena Anda menyadari agama Anda nyembah manusia, ibadah minggu, makan babi, dan bla 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 bla. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Makanya Anda malu mengatakan Yesus mengajarkan Kristen. Itu intinya. Matius 5 nomor 20 menjawab bahwa Kristen tidak bisa masuk surga karena Kristen bukan agama dan Kristen tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Demikian. Bang Ciptaan, saran saya kasih dalil satu atau dua supaya hujahnya itu ada dasar gitu. Silakan. Ya. Ya, dalam hal apa ini Bang untuk dikasih dalil? Iya, maksudnya setiap klaim itu abang harus ada dalil data di belakangnya, walaupun satu atau dua gitu. Ya, saya kira saya sudah sebutkan tadi ya Bang. Dalil yang diminta Bang Suma itu Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 6 ayat 14 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, sekarang saya mau menanggapi tentang pernyataan Bang Suma mengenai masalah keturunan Abraham, yaitu Ismail dan Ishak. Saya kira mungkin Anda perlu renungkan, Bang, ketika mau mengelompokkan keturunan Ismail itu berdasarkan agama. Karena faktanya bahwa Anda dan saya adalah bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia itu satu bapa leluhur yang kemudian beranak dan menyebar ke berbagai pulau, dan Bang Suma saya tidak tahu asalnya dari mana, saya dari mana. Nah, itu saya kira ini harus kita kaji dari situ, Bang, untuk mengelompokkan keturunan ini. Dan keturunan Israel yang ada di Palestina sekarang, di Yerusalem, itu adalah keturunan Ishak. Kita yang di luar Israel ini adalah keturunan Ismail. Dan ada yang keturunan Ismail ini, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Jadi kita tidak bisa mengkelompokkan keturunan secara darah daging, keturunan Ismail dan Ishak ini ke dalam agama, karena tidak ada sinkronnya. Ya. Atau nenek moyang Bang Suma dengan nenek moyang saya yang notabene satu negara sebagai Indonesia dan satu bahasa kita ini berbeda. Saya kira kita perlu kaji secara mendalam ini. Jadi kalau Bang Suma mau mengkelompokkan keturunan ini berdasarkan agama, saya kira itu adalah pandangan keliru. Saya tidak tahu Bang Suma dapat referensi ini dari mana. Tetapi faktanya secara di lapangan dan kita ketahui, kalau Bang Suma berasal dari mana, Bang? Halo, Bang? Ya, izinkan saya dulu ya menjelaskan kepada saudara, baru saya jawab saya keturunan dari mana. Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail melahirkan kemudian Kaisar, lalu kemudian melahirkan Uram, melahirkan Uddah, melahirkan Misi, melahirkan Sumai, Sari, Natis, Miskar, Ayam, Afnan, kemudian Aisar, kemudian Disan, kemudian kemudian Arawi, kemudian Yalhan, kemudian Yahsan, kemudian Yasribi, kemudian Sumbur, kemudian Hamdan, Ad-Diyah, kemudian Ubaid, kemudian Afkhar, kemudian Maki, Nasi, Jahim, Cabik, Yadaf, Buldas, Hiza, Nasyid, Awam, Kiumal, kemudian Bus, Iwat, Salaman, Humaisah, Adad, Atnan, lalu kemudian Mat, lalu Nisar, lalu Mudar, lalu Ilyas, lalu Galib, lalu Lu'ay, lalu Ka'ab, lalu Murrah, lalu Kilab, lalu Qusay, lalu Manaf, lalu Hashim, lalu Abdul Muttalib, lalu Abdullah, lalu Nabi Muhammad SAW. Kita kemana ini? Orang Indonesia kemana ini? Nabi Muhammad, lalu kemudian siapa? Labaco, Labeddu. Kita bukan keturunan dari Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail itu bangsa Arab. Keturunan Ishak itu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Orang Indonesia ngaku-ngaku berarti mereka adalah kelompok Habib. Mereka adalah kelompok Sarifah. Kita ini bukan Habib. Jangan ngaku-ngaku lagi, nanti tambah kacau nanti kita ini. Seperti itu, Bung. Jadi agama yang dientaskan dari para nabi, Ismail keturunannya dari Hashim, dari Abdul Muttalib, lalu kemudian Abdullah, kemudian Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail melahirkan Islam. Kemudian Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yusuf, Yesus melahirkan keturunan kemudian itu mengajarkan Yahudi. Nah, Kristen dari mana? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Indonesia, Bu. Indonesia. Nah, sambil cas ini. Indonesia. Halo, Bang. Ya, silakan Bang Citaan lanjut. Ya. Pakai data, Ya, silakan. jadi saya menanggapi apa yang Bang Suma tadi katakan bahwa keturunan ya itu kalau kita mengacu pada satu garis keturunan, Bang.
Tetapi ingat bahwa keturunan-keturunan itu juga memiliki anak yang lain dan tersebar di mana-mana. Dan ada kemungkinan, karena kita ini di luar daripada keturunan Israel, ada kemungkinan garis keturunan yang lain kita kalau bukan dari, berarti kita bangsa lain ya, dari bangsa lain yang ada di Indonesia ini. Tapi ingat bahwa kita ini menganut juga agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan itu kita tidak tahu dari garis keturunan mana. Karena yang Bang Suma tadi katakan satu garis keturunan sampai kepada Muhammad. Tetapi garis keturunan yang lain, misalnya satu tarik keturunan pasti ada memiliki anak. Dan itu akan beranak dan berkembang menjadi cabang-cabang lain. Dan mungkin ketika kita tidak masuk dalam garis keturunan Israel, maka kita dari keturunan Ismail, dari cabang-cabang lain di luar daripada Muhammad yang mendirikan Islam. Tetapi kemudian kita menyebar dan membentuk golongan berdasarkan agama, yaitu perjalanan masing-masing. Tapi kita tidak bisa menkelompokkan keturunan ini berdasarkan pada agama. Karena tentu Bang Suma dengan saya satu bapak leluhur. Tetapi Bang Suma dengan saya berbeda keyakinan. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kita sama-sama keturunan Ismail, pasti dari garis keturunan lain, bukan satu garis keturunan dengan Muhammad. Ya, itu yang perlu dipahami, Bang. Dan saya kira kita sepakat dengan itu. Yang kedua, sekaitan dengan Yesus datang, memang bukan membawa agama. Misinya Yesus datang bukan membawa agama, tetapi mengajar, menyelamatkan, menebus, mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan, menebus manusia, mengganti manusia, menerima murka Allah. Karena kalau manusia menerima murka Allah, tidak akan sanggup. Karena pencipta, murka kepada ciptaan itu tidak ada ciptaan yang mampu menerima murka daripada pencipta. Hanya Allah yang mampu menerima murka dari Allah. Sehingga kita harus diganti, Bang. Ketika kita melanggar apa yang diperintahkan di Taman Eden, jangan makan buah kuldi, tetapi Nabi Adam justru melanggar perintah itu, pasti Allah marah. Dan apa yang sudah dikatakan Allah itu harus terjadi. Manusia harus mati. Dan mati itu harus ditandai dengan penumpahan darah. Tetapi darah binatang tidak memiliki arti di hadapan Allah. Hanya manusia. Dan yang harus menerima hukuman itu adalah keturunan Adam. Karena Adam yang melakukan kesalahan itu. Jadi harus ditanggung oleh keturunannya. Yaitu manusia, bukan oleh binatang. Itu sebabnya, sehingga dia harus menjadi manusia, itu salah satu juga alasannya. Ya begitu, Bang. Iya. Ya, lagi-lagi saya katakan Anda harusnya bikin sekte baru, Bang. Bikin ajaran baru. Karena Tuhannya Yesus mengatakan di dalam Yeremia 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai penebus salah, agar mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, lembu, dan juga sapi. Anda mengatakan beda. Korban dosa harus manusia, bahkan Tuhan. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Anda susun, Anda bikin sekte baru. Kemudian Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Nah, dari mana Anda mendapatkan bahwa kurban penebus dosa itu adalah darah manusia? Bahkan Tuhan yang harus datang jadi manusia, mati, dibunuh manusia. Itu ilmu dari mana? Sedangkan kejadian kronologis penyaliban Yesus itu terjadi hanya karena faktor sosial politik. Tak ada hubungannya dengan agama. Tak ada hubungannya dengan agama. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan agama, Anda bohong. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa Matius 5 nomor 20, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaan kalian, wahai murid-muridku, tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti murid-murid Yesus harus punya agama. Masakan Yesus tidak mau memasukkan muridnya ke dalam surga? Syarat masuk surga, kalian harus lebih baik dari ahli Taurat. Ajaran agamamu, minlah yang kau anut, harus lebih baik daripada ahli Taurat. Berarti Yesus mengajarkan agama.
Kalau tidak mengajarkan agama berarti tidak mengajarkan agar muridnya masuk ke surga dong. Yesus mengatakan kepada muridnya, jika hidup keagamaanmu, agama yang lebih baik daripada ahli Taurat itu adalah agama yang menjalankan apa yang ada di dalam hukum Taurat, bahkan lebih besar daripada itu. Bukan justru menghilangkan, justru bukan menghapuskan. Jadi Yesus mengajarkan hidup kekal itu, jika agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Maka murid-muridnya berlomba-lomba menjadikan agama mereka lebih baik daripada ahli Taurat. Karena untuk masuk ke dalam surga harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, jadi Anda keliru kalau Yesus tidak mengajarkan sebuah agama. Kemudian saya rasa kita tidak perlu terlalu panjang lagi ya, karena Anda semakin ngawur kemana-mana. Tujuan Tuhan datang adalah untuk nebus dosa. Tak ada dosa waris, itu nggak ada. Yang ada bohong waris. Yang Adam wariskan itu adalah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Itu adalah sesuatu karunia yang Tuhan berikan melalui Nabi Adam alaihissalam. Bukan malah mewariskan dosa. Itu kebohongan, itu bohong waris. Kebohongan yang diwariskan oleh gereja. Tak ada itu dosa waris. Tak ada. Dalilnya Anda cari di kitabnya orang Yahudi. Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu. Nggak ada. Ya, jadi Anda baiknya membuat sekte baru. Karena Anda aneh saya rasa. Karena Anda mengajarkan sesuatu yang sifatnya hanya doktrin, dogma yang memang cocok untuk sekte. Bukan cocok untuk orang-orang yang berakal. Mohon maaf bang, saya harus jujur karena kita disimak oleh banyak orang ini. Bukan hanya kita berdua. Maka segala sesuatu yang benar harus saya katakan benar, sesuatu yang salah harus saya katakan salah. Saya kira begitu. Kita mungkin tidak perlu berpanjang lagi. Kalau ada teman-teman yang lain mau melanjutkan silakan, atau ada Kristen yang lain silakan. Makasih. Begitu dulu ya, tanggapi dulu ya bang. Saya tanggapi dulu bang supaya adil ya. Ini Pak Ciptaan, kira-kira akan ada data nggak yang disampaikan atau hanya klaim-klaim saja gitu? Ya ini data soalnya dari tadi gitu. Kitab suci. Nggak ada, Anda nggak ada data dari tadi. Oke gini. Ya. Atau ya silakan, jangan lama-lama ya, supaya kita ada adil di situ. Silakan. Jangan lama-lama. Assalamualaikum Guru. Ya, masalah. Kang Chan, jadi gini, jadi mungkin habis daripada ciptaan ini yang namanya ciptaan Iya. nanti bisa digantiin sama Kristen lain itu. Saya kira kan kita sudah sebutkan tadi ayat-ayatnya, walaupun tidak spesifik saya sebutkan di mana. Saya sudah sebutkan. Anda narasi aja. Udah, Anda closing aja ya. Closing aja dulu. Silakan. Ya, tidak apa-apa kalau memang itu. Saya kira apapun yang disampaikan Bang Suma saya hargai karena itu adalah iman Bang Suma. Itu data, bukan iman, Bang. Bukan Anda yang tadi bawa iman. Dia juga tidak menyebutkan ayatnya di mana. Coba tunjukkan dalil dosa waris dari Yesus tadi. Mana? Mana? Yesus ngajarin dosa waris mana? Oleh satu orang. Sekarang saya mau tanya bang. Itu Roma 5:12, bukan Yesus yang ngomong itu. Itu Paulus. Ya, oleh satu orang dosa manusia berdosa. Tapi Siapa yang ngajarin itu? Saya tanya siapa yang ngajarin itu? Ya, Paulus kan itu mengajarkan. Yang diminta di mana Yesus mengajarkan dosa waris? Ada nggak dalilnya? Ini bang. Kita lihat sebentar. Kenapa ada Anda tidak berdosa? datanya Yesus mengajarkan dosa waris? Saya mau tanya saja, kenapa Anda Bukan mau tanya, Anda ada nih minta data. apakah Ada karena itu tidak diwariskan dari Nabi Adam atau Sudah ya, sudah jawab dulu saja ya. pertanyaan ini. Udah Jawab dimit dulu aja, pertanyaan ini. dimit Ya, aja. Iya, dimit aja. Kalau boleh Anda tolong. Kalau Anda tahu kan. Saya bertanya dulu boleh ya? Sama Bang Suma saya bertanya dulu. Sudahlah dulu. Boleh. Satu pertanyaan saja Bang Ising. Sudahlah dulu. Karena dari Gunda semua nanti Kristen lain mungkin bisa ada data, silakan. Kebetulan saya bercakap dengan Bang Suma ini, saya mau bertanya. Coba tanya beliau dulu kalau beliau masih mau tanggapi. Oh iya betul. Karena dari tadi Anda kan cuma nggak bawa data. Bisa ya? Dia mau nanya satu gimana? Iya, Anda kan dari tadi nggak bisa tunjukkan. Ya, silakan. Ya, Kita silakan hargai semangat beliau, silakan. Iya, silakan. Oke. Silakan dulu. Begini Bang, ya mungkin Ya, silakan. berikan saya kesempatan untuk bertanya. Di dalam iman Islam percaya bahwa yang menyelamatkan itu adalah amal ibadah dan perbuatan baik ya Bang. Ya, Jadi dikunci ya. siap 86. Oh, ya. Sekarang saya mau bertanya, ketika saya banyak amal, banyak perbuatan baik, masih adakah haknya Allah untuk menentukan saya tidak selamat? Masih? Berarti, dan kedua, apakah ini tidak mengatur
berkesan bahwa kita mengatur Allah ketika kita mempergunakan perbuatan baik untuk menentukan keselamatan. Itu saja pertanyaan saya. Oke, baik. Anda cari di dalam Wahyu 22, Yohanes 5 nomor 29, manusia diselamatkan berdasarkan perbuatan masing-masing. Kenapa saya mengatakan perbuatan yang menentukan? Itu sama dengan Tuhan yang menentukan. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memasukkan umat manusia karena atas perbuatan baiknya. Sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, yang kita lakukan setiap saatnya hanya kebaikan saja tanpa melakukan dosa. Itu tidak bisa kemudian membayar sehelai bulu yang Tuhan ciptakan kepada kita. Tidak bisa. Jadi kebaikan ini tidak menjadi cerminan bahwa itu adalah menjadi timbangan keselamatan. Bukan itu. Tapi yang menjadi aturan adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan indikasi keselamatan itu ketika taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi kepada larangannya. Itu dalilnya. Al-Quran mengatakan apa? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Apa kata Allah? Pada hari di mana manusia dikumpulkan pada hari kiamat, itulah hari di mana dosa-dosa akan diungkapkan. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, maka niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Zalikal fawzul azim. Jadi siapa yang beramal saleh, beriman kepada Allah, beramal saleh, masuk surga. Beramal saleh itu apa? Berbuat kebaikan-kebaikan yang berlandaskan kepada perintah. Nah, tadi Anda bertanya di awal, apakah ketika saya melakukan kebaikan-kebaikan saya tidak bisa kemudian masuk surga? Tidak bisa, karena Anda kafir, kufur. Bagaimanapun Anda melakukan kebaikan, kalau Anda kufur, menyembah kepada manusia, tidak akan ada keselamatan. Oke lah, Bang Tidak Suma. akan ada keselamatan. Iya, silakan. Kalau begini, kalau Bang Suma sudah banyak amal, sudah banyak berbuat baik, apakah Bang Suma masih apakah Allah masih punya hak untuk mengatakan Bang Suma tidak selamat? Itu maksud saya. Terima kasih Bang Suma, sangat senang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, bisa tukar pikiran tentang kebenaran, dan mari kita minta hikmat dari Allah supaya menaruh hikmat dalam pikiran kita untuk melihat kebenaran yang sejati. Terima kasih Bang Suma, selamat malam. Allah berkahi Bang. Terima kasih. Oke, baik. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan. Silakan teman-teman. Lanjut, ambil alih dulu Santo atau Kancang. Silakan. Saya minum kopi dulu, minum kopi. Tapi saya nyimak ya, saya nyimak. Saya di sini, saya nyimak. Saya pakai pulpen. Tangan kanan saya pakai pulpen, tangan kiri saya pakai penghapus. Saya bawa mundur Bang, karena lobet ini baterai, saya bawa mundur. Terima kasih Bang Suma dan Sesekali juga saya lepaskan pulpen, habis itu raih penghapus. Oh, ada yang salah-salah, penghapus melayang. Silakan, sahabat-sahabat semua silakan. Muslim. Saya Muslim. Muslim. Iya, silakan. Ya, Kalau ini MOM ini mom band. Monitor mom band. Ada hikmah ya yang bisa kita ambil dari tadi. Jadi untuk apa pegang kitab yang dianggap suci tapi tidak dijadikan referensi? Untuk apa? Malah kebalikan, Bang
Nama apa namanya ini, Bang Chan? Ini nggak ada suaranya nih. Coba host, coba naikin yang ada permintaan Kristen mungkin mau naik. Mungkin ada tanggapan. Ini nggak, yang di atas ini nggak ada tanggapan nih, nggak ada suaranya. Hukumnya gimana gitu kalau kita mendoakan, dia kan lagi sakit. Iya, aku sih bening YouTubean kah? Bukan sih. Halo? Nanti dulu Bang ya, Bang Abang siapa namanya, karena belum ada Kristen kan. Nanti ada dulu teman kita Kristen yang anu baru. Host, gimana ini host? Coba Ini naikin. iya, saya tidak Ini tahu saya nih mau yang Kristen. bertanya. Ya, Kan di kampung saya kan mendoakan orang Kristen. dalam konteks apa nih Bang? Kalau mendoakan untuk mendapatkan hidayah, ya. Tapi kalau mendoakan di dalam kesehatan tidak bisa. Tolak itu. Karena sudah diklaim, Allah sendiri sudah menyatakan laqad kafaral ladzina qalu innal al-masih adalah Allah. Ya, ada orang yang Kristen mengatakan al-masih itu Allah, itu kafir. Allah Nggak, sendiri maksudnya mengatakan. gini, Tapi kalau kita ingin mendoakan semoga mendapatkan hidayah, Nabi Muhammad melakukan itu. Umar, salah satu Umar ya, dua Umar supaya masuk Islam mendoakan. Tapi kalau mendoakan untuk barokah atau keselamatan, itu Allah mengklaim tidak selamat gitu Bang. nggak, maksudnya gini, ada yang orang Kristen kan sakit, nah, minta didoain ke orang Islam, Oh sakit, iya iya. ya minta didoain ke orang Islam. Eh, Suruh syahadat lebih bagus itu. terus sembuh gitu. Itu hukumnya gimana? Suruh syahadat aja. Susah Abang, iya, Ya, maksudnya abang, kan- abang ngapain minta doa pada orang Muslim, sedangkan abang nggak yakin dengan keyakinan orang Islam. Enggak, maksudnya gimana hukumnya gitu. Kalau mendoakan konteksnya Bang, mendoakan kesehatan nggak masalah. Mendoakan kesehatan, dia diberikan kesehatan dan kesehatan itu dia bisa mendapatkan hidayah, itu bagus, itu memang seperti itu. Tapi kalau untuk mendapatkan keselamatan, Allah klaim dari Allah dari Quran sudah tidak selamat begitu. Tapi kalau untuk kesehatan aman insya Allah. Ya, itu juga kan orang sakit gitu. Ibaratkan kan saudara saya juga kan di sini Iya, orang bisa, nggak apa-apa. Kalau kesehatan nggak apa-apa insya Allah. ya, orang agak bisa kan gitu. Iya, iya. Orang Kristen ke sana gitu. Iya. Dianya juga bingung gitu, ini hukumnya gimana. Iya, itu tadi ya Bang. Tadi kan semoga dia sehat dan memeluk Islam gitu, mendapat hidayah Iya. gitu aja sih. Iya. Ini Adiana Lim. Siapa Adiana Lim? Monitor. Luar biasa. Adiana Lim monitor. Ayo teman-teman Kristen diskusi yuk, supaya ada ilmu, diskusi yang baik, ada Bang Zuma. Ayo supaya dapat ilmu kita. Diskusi. Oke. Oh, berarti nggak apa-apa hukumnya, Bang. Lihat doanya Bang. Kalau doanya untuk kesehatan, untuk mendapatkan hidayah nggak apa-apa. Tapi untuk kalau keselamatan nggak boleh, gitu Bang. Lihat doanya, apa yang doakan itu. Oh iya. Jadi nggak bisa doanya dipukul rata semua doa gitu, gitu ya Bang. Pak Arifin Iya, monitor. dia kan Oh iya. Tadi ada permintaan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang oten-oten yang di bawah kita diskusi santai, diskusi sejuk ya. Mohon diajukan ya. Mohon ajukan kalau ingin naik. Untuk gurun daku Bang Suma, semuanya gurun daku semuanya. Ya alhamdulillah ya bisa bertemu sama kalian. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, Bang Kancan Bang. Ya Pak Yudis monitor. Muslim atau Kristen Pak Yudis? Pak Yudis. Mohon izin ya teman-teman Muslim yang memberikan
bawah aja. Siap, insyaallah. Siap, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudis. Bang Yudis. Ini mumpung ada guru lain, ini kita mau cari ilmu. Aduh, ini oten naik lah. Karena ini waktu guru lain ini sempit. Aduh, gimana ini? Ayo yang Kristen naik. Coba Os. Yang request saya tidak tahu yang Kristen yang mana. Lihat aja yang aneh. Ya, Charles, ya kan? itu yang Kristen kan namanya kan gitu ya. Yang us-us gitu ya, us-us. Oke, Bang Sabar. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang Sabar. Bang Sabar. Bang. Masya Allah. Ini host turunin aja, Adian ini nggak ada suaranya. Diturunin aja. Yang moderator coba diturunin, yang nggak ada suaranya diturunin aja. Sabar, ini juga. Ini kok naik nggak ada suaranya nih. Halo Bang Sabar. Bang Sabar. Kita turun ya. Kita mungkin ada yang lain mau naik. Bang Ambulan coba kasih Bang Chan, Bang Kang Chan itu moderator, Bang. Sudah, saya sudah moderator. Siap. Cuman saya tidak tahu ini yang Kristen yang minta request Pak. Iya, bingung ya. Insyaallah. Yang namanya ya. Siapa ya? Kita aja kan Ray, Naldi. Ya. Iya kan? Aduh. Halo, Ya, ada Bang Kai- siapa dulu? yang Bang Los. moderator. Ya, Bang. Ya, monitor Bang Los. Muslim atau Kristen? Los Bancos. Nah, monitor atau Kristen atau Muslim? Aduh, masya Allah. Nah, udah agak lain itu Gerunda. Insyaallah. Ayolah kita sama-sama menambah ilmu. Nah, ini. Nah, orang. Jangan, Bang. Oh gitu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, naik. Alhamdulillah. Oh, ini baru pulang. Barusan dia telepon, cuman aku lagi urusan gak sempat ketemu. Dia bilang begini, kenapa ini umat di Indonesia ini juga umat Kristen juga banyak maaf gitu kan. Makanya saya bilang udah gak mempan doktrinmu gitu. Mereka udah tahu gitu kan. Kenapa nih? Kepental ya. Jaringan host kayaknya. Naik lagi bener. Aduh, kenapa ini? Sampai paus loh Kang Chan, turun paus. Banyak mual apa? Saya bilang, aduh, doktrinmu udah Kenapa? Bunda Naura? Oleh Vatikan langsung diputus oleh Vatikan langsung karena ngomong-ngomong itu. Jangan. Ini mereka bodoh dan tolol ya kan. Astagfirullahaladzim, dosa kita nggak sih ngomongin kayak gini? Ada dalilnya, selama ada dalilnya aman. Datanya. Nah, itulah. Kalau ada datanya. Mom monitor mom. Oke, saya turun dulu. Oke. Ya. Mom monitor mom. Ya. Mom monitor. Muslim atau Kristen? Mom? Dia tadi minta permintaan beliau. Ada suara.
Mam? Saya Namanya cepet. Benedik itu. Benedik. Yo Benedik. Mm-mm. Si Christian siapa namanya tuh? Christian apologetik itu tuh. Itu dia pandai bahasa apa tuh? Pandai bahasa Ibrani Yunani ya. Bahasa nggak nyambung. Gayanya itu, Nora, kau jangan menghujat saja kerjamu. Jangan kau menghujat dirimu. Ayo lawan saya lawan satu gitu ya. Borjongnya kayak macam ada ilmu aja lah si Borjong ini pikirku. Astagfirullahaladzim. Ini oten-oten aja lah dulu. Kenapa sepi ya ini teman-teman Kristen nih? Enggak, karena takut kayaknya. Iya. Hah? Iya. Satu Atau pendapat karena- tuh nggak ada ya. Tadi ini ya apa dalilnya itu terlalu diobral tadi itu. Nggak tahu. Bang Zuma kemana Bang Zuma? Lagi monitor turun lah, kan lagi nyantai dulu. Ini, iya. Oh, Dari tadi dia ngelawan dogma doktrin. nggak, kita didengar kayak gini apa lah omongan orang ini katanya. Enggak apa-apa kan. Menunggu ini. Bang Santo, Timotius, ini us-us nih. Nah, yakin saya nih. Timotius monitor. Oh, ini orang dikasih surat Paulus nih. Ya, silakan. Kaki Korintus. Ya, silakan. Abang Kristen ya, Bang ya? Kristen apa, Bang? Oh, Abang suka protes-protes ya? Silakan, Bang. Temanya Kristen aja yang naik. Jadi gini Bang, tadi kan Ya, diskusi silakan. tentang dosa waris ya dari Bang Timotius. Tadi mungkin Anda simak ada pembahasan tentang dosa waris. Anda simak tadi? Nah itu gimana? Menurut Anda itu yang dosa waris itu macam gimana? Apakah ada yang diajarkan Yesus tentang dosa waris atau Yesus berkata mungkin begini ya, ada di dalam data Bible itu mungkin gini bunyinya. Aku Kemana dilahirkan- orangnya? baru nih buat itu. Kemana? Astagfirullahaladzim. Serunya dulu dia. Sian nih. Naik lagi Pak Timotius, Pak Timotius. Kepental mungkin, kepental mungkin. Bang Ferry, selamat malam. Ferry. Lah, kenapa ini? Ambulans ada masalah nggak dengan Kamal antum ambulans? Nggak tahu. Dari tadi kok naik turun. Ambulans. Bang Nah, Bang Ferry, silakan Bang Ferry. Bang Ferry agama apa, Bang? Oh, kenapa nggak salam? Iya, Bang Timotius, kirim permintaan naik lagi ya. Di sini nggak ada yang menurunkan. Memang jaringannya jelek. Kan? Ini jaringan kayaknya ini. Ini ambulans. Coba tap layar dulu, udah goyang ini. Tap layar dulu. Teman-teman di bawah coba tap layarnya dulu. Ini terlalu kuat data dari Gunda Zuma sampai Komar. Berat. Datanya terlalu datanya habis dia keluar semua. Iya. Gambarnya Goyang kumalnya ini. Bunda Nora ganti jadi host. Jangan. Mana bisa. Hostnya harus bersuara dulu ini. Kalau tidak rungkat kita ini. Host. Tidur pula dia bawa bulan. Host. Cek. Cek katanya. Ini jaringannya agak Kok goyang ini. Coba tap layar gimana ini? Datang yang Anda ini. Jangan tidur, host.
Iya, iyalah boleh. Tapi kalau dosa waris bagaimana ceritanya? Ada suara kah? Bang Zumaya kemana? Bentar lagi ngopi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi pasien kita naik turun bang. Oh, kerjaan Bang Zuma itu. Kerjaan Bang Hostnya Zuma. coba disuruh turun dulu. Ada masalah kali dengan hostnya ini. Katanya berat datanya itu yang dikeluarkan Bang Zuma. Oh, itu ada Bang Gak Handi. sanggup mereka. Itulah, gak sanggup mereka dosa waris bang.